Oke guys, jadi let's do this. Bersama dengan Roy Asobi. Oke, di siang hari ini YouTube saya mengenai apa? Jadi siang hari ini saya akan buat satu video istimewa tentang keadaan di Jepang, ya. Jadi kenapa? Karena ini ada banyak permintaan dari beberapa subscriber. Itu Bang Roy, Kak Roy, tolong dong bikin video tentang berita-berita Jepang dong. Soalnya kan kita ini kan biasanya kan cuman jalan-jalan aja di Jepang, ya kan? Karena kita kan nggak bisa tahu kehidupan Jepang itu secara real, di dalamnya itu ada apa aja, kejadian apa, ya kan? Masa di Jepang nggak pernah ada yang namanya kriminal, ya kan? Nah, pekerja Jepang itu kan dibilang pekerja keras, ya kan? Masa mereka pekerja keras semua? Masa di antara mereka semua nggak ada yang malas, nggak ada yang apa? Soalnya kan hal yang kayak begini kan kita semua kan nggak ada yang tahu. Nah, jadi bisa dong. Nah, sekali-sekali di YouTube channelnya dimuat dong berita-berita tentang Jepang dong. Nah, oke guys. Jadi let's do this. Jadi saya akan membuat salah satu konten dalam YouTube channel saya di siang hari ini, ya. Jadi saya akan bikin sesuatu karena saya lihat ada berita ya yang lumayan menurut saya. Ya, saya juga merasa geli aja, ya kan, karena kenapa, saya juga tinggal lama di Jepang, ya, baru tahu kejadian hal seperti ini terjadi di Jepang, ya kan. Jadi kita lihat videonya seperti apa, ya. Jadi nanti saya sekalian saya jelasin, ya. Jadi guys, ini di sini di daerah Tokyo, ya. Ini daerah Tokyo ada kurang lebih 100 orang lebih. Ini lagi ngantri kenapa, ya? Ini lagi ngantri di dinas tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Jadi umur mereka ini yang biasa yang ngantri ini kurang lebih 50 tahun ke atas, ya. Jadi kalau dibilang bahasa Jepangnya itu nenpai no shito, ya. Jadi ini ada pekerjaan yang dibilang oishi no shigoto. Jadi pekerjaan yang sangat menarik. Karena kenapa? Di situ tertera, ya. Jadi ini mereka ngantri, ya. Ini shuternya sudah dibuka, ya. Ini mereka berbondong-bondong ngantri. Nah, ini kebetulan dinas tenaga kerja di kota Ueno, Tokyo, ya. Jadi ini kebetulan, ya kan. Nah, ini mereka lagi ngantri, ya kan, pagi-pagi. Nah, ini petugas dinas tenaga kerja sudah keluar, ya. Nah, ini mereka keluar, kemudian, ya. Nah, jadi ada tulisannya hari ini Konjitsu, ya, itu cuman nomor 1575 sampai nomor 1600, ya. Jadi kuotanya itu cuman kurang lebih 300-an, ya. 300 lebih lah, ya, kuota untuk orang yang lamar kerja, ya. Jadi ini mereka ngantri. Pekerjaan apa? Ya, ini kebanyakan mereka sih pekerja kasar. Jadi mereka nah, ini diilustrasikan. Jadi misalkan yang disebutkan tadi nomor berapa sampai nomor berapa, kuotanya berapa. Nah, ini yang megang nomor 2345 misalkan, ya kan, disebutkan 2350, ya, itu mereka yang bisa dapat kerja, ya. Nah, yang nomor lainnya nggak bisa dapat kerja, ya. Jadi pemerintah Jepang itu mengeluarkan dana untuk pekerjaan ini, ya, itu kurang lebih 12 oku eng. Itu kalau di kurs rupiahin itu kurang lebih sekitar 12 triliun, ya. Nah, itu dikeluarin, jadi itu dari pajak rakyat, ya. Nah, ini disebutkan juga, ya, itu gajinya sehari 8.400 yen kerja sehari. Nah, ini mereka mulai naik bis kerjanya, ya. Jadi mereka itu tim, ya, satu tim berapa orang dalam bis. Jadi pekerjaannya itu membersihin guardrail, ya. Itu kayak di trotoar itu ada ini, ya, besi-besi yang harus dibersihin, ya. Itu kerjanya jam 8 sampai setengah 2 sehari 8.500. Jadi ada pertanyaan dari penonton orang Jepang juga, kenapa ya 8.500 kerja cuman jam 8 sampai setengah 2, ya kan? Nah, akhirnya nih, ya, ini ceritanya. Nah, ini mereka mulai jalan bis, ya, satu tim nih.
Saya nggak tahu di dalam bis itu ada berapa orang, kurang lebih pastinya 10 orang lebih karena ini microbus ya. Ini perjalanan menuju ke Shinjuku. Kebetulan ke Shinjuku dari tempat meeting point pertama. Tapi ada satu hal yang janggal. Nah, ini diwawancarai sopir taksi. Kenapa ada bis yang bersin ini kok berhenti di tempat yang sudah tidak ditentukan, ya kan? Sebenarnya mereka dari tempat meeting point ke tempat tujuan di Shinjuku itu hanya ditempuh kurang lebih 40 menit ya, 13 kilo ya. Nah, tapi ternyata mereka tidak pergi ke tempat tujuan, ke tempat lain yang lebih jauh. Jalannya tuh muter, ya kan? Nah, tapi bukannya dibersihin, bukan ke tempat yang untuk yang dibersihin itu. Nah ini pertanyaan, aneh ya. Jadi perjalanan mulai meeting point sampai bukan tempat tujuan yang tadi itu muter itu perjalanan 2 jam. Bayangin aja, 2 jam cuma naik microbus ya. Nah begitu sampai di tempat tujuan, bukannya mereka langsung kerja, tapi mereka istirahat. Istirahatnya itu ngerokok ya, itu disebutkan 20 menit istirahat. Nah habis itu ya, dari situ mereka naik bis lagi ya, menuju ke tempat tujuan yang tadi di Shinjuku. Nah itu ada gambar bisnya ya, muter, ya. Nah itu ada jamnya juga, jam 10 kurang. Jadi total perjalanan ya, dari tempat meeting point ke tempat tujuan yang ditempuh cuma 40 menit, jadinya 3 jam ya. Nah itu setelah itu mereka menurunkan kantong plastik sampah. Nah, ini mereka mengumpulkan lagi plastik sampah. Ini pekerjaannya seperti apa? Pekerjaannya itu soji ya, jadi membersihkan. Jadi ini 8.500 itu mereka memberikan target. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini mereka membersihkan guardrail ya, besi-besi yang ada di pembatas trotoar itu. Mereka bersihin ya. Jadi ada yang nyiram, ada yang ngeringin ya. Nah, jadi terlihat nih dari sorotan kamera ya. Nah itu mereka sambil jalan sambil digosok ya, terus belakangnya pakai sikat yang ada airnya, disikat set kayak begitu ya kan. Nah itu ada tulisannya Temoto Nichu ya. Nah itu kelihatan airnya set dari bak ya, set ya pakai sikat. Nah, itu ada tulisannya Brashi de Naderu ya kan, cuma set gitu aja ya dibersihinnya. Nah itu yang ngelap juga gitu, cuma bagian atas saja, bawahnya nggak dilap ya, satu persatu pelan-pelannya sambil berjalan ya. Itu mereka melakukan pekerjaan seperti ini. Ini bisa dilihat ya, secara detail. Pekerjaan seperti ini ya kan, kok digaji 8.500 dari pajak rakyat. Nah ini ada tulisannya 8.500 ya kan. Nah ini dicek setelah dibersihin apakah benar-benar bersih atau masih kotor, dicek. Wah ternyata masih kotor ya kan. Nah itu dicek pakai tangan, ternyata tangannya kotor ya kan, berarti nggak bersih. Nah itu bagian bawah dicek juga masih kotor ya kan. Bayangin aja kerja kayak begini digaji 8.500. Nah ini mereka udah selesai kerja tadinya 1,5 jam, 1 jaman ya kan. Nah, ini mereka kembali ke bus ya. Tapi pekerjaannya udah selesai, cuman gitu aja ya. Nah ini ada reporter ngeceknya dalam bisa ada terjadi apa. Nah ini tuh jam kerjanya ya, jadi jam 7 sampai jam 9.40 itu mereka pindah jam termasuk istirahat. 9.40 sampai 10.45, jadi cuman 1 jam itu bersihin ya kan. Terus jam 11.15 sampai jam 1 itu mereka udah selesai pulang. Itu mereka bagi-bagi amplop di dalam ya, jadi satu amplop itu mereka dapat 8.500, padahal mereka harusnya kerja 5 jam 6 jam tapi kerjanya cuman 1 jam. Dan hal ini, nah ini grup lain, ini ada grup lain, jadi ada beberapa grup ya. Jadi grup yang membersihkan guardrail, ada yang membersihkan sampah di trotoar. Nah ini mereka lagi istirahat ya kan. Nah ini lagi istirahat ya, merokok. Nah ini mereka yang kali ini grupnya membersihkan sampah yang ada di trotoar. Ini kayaknya lebih banyak, lebih 20. Jadi 1 jam, satu orang 1 jam membersihkan. Nah ini dicek lagi, setelah dibersihkan ternyata masih ada sampah-sampah yang tersisa. Jadi nggak benar-benar bersih ya kan. Ya kan ada kaleng sampah ya kan, banyak juga ya kan sampah lainnya ya. Ini terus
mereka digaji sehari. Nito itu gaji sehari 8.500, tapi kerjanya cuma 1 jam itu tulis ya. Bersihinnya cuma 1 jam kerjanya, bayangin aja ya. Nah, jadi ini hal seperti ini ya, ini terjadi di Jepang ya. Jadi bukan hanya di negara-negara yang tidak maju seperti negara saya sendiri Indonesia ya kan. Nah, ternyata di sini di Jepang sendiri hal-hal yang seperti ini terjadi. Makanya banyak pertanyaan dari netizen rakyat Jepang ya kan. Saya nggak mau dong bayar pajak tapi pekerjaan mereka kayak begini ya kan. Oh, saya ada juga yang anak muda, saya juga mau dong kerja kayak begini dong, kerja 1 hari ya kan. Nah, jadi istilahnya itu kerjanya itu sebenarnya 1 hari ya kan, tapi dilakukannya cuma 1 jam ya. Jadi juga disebut 1 hari itu 8.500 ya kan. Itu sebenarnya 1 hari mulai jam 8 sampai jam 1 ya kan, istirahat kurang lebih 20 menit ya kan, sisanya kan sebenarnya kerja itu ya kan. Tapi ini kerja cuma 1 jam, bayangin aja. Terus pekerjaannya nggak beres, masih kotor, masih ada sisa-sisa sampah. Nah, ini ya guys, jadi ini video memang sengaja saya buat bukan untuk menjelekkan Jepang ya kan. Saya hanya untuk membuat konten ya kan, tujuannya supaya kalian semua ya, ini atas permintaan para subscriber ya kan. Nah, biar mereka tuh tahu ya kan, ternyata di dalam Jepang, kehidupan Jepang, the real life-nya Jepang itu ternyata ada hal-hal yang seperti ini terjadi ya kan. Mungkin selama ini kalian para turis ya datang ke Jepang ya kan, kalian tuh image-nya sudah Jepang itu bersih, orang Jepang itu pekerja keras, orang Jepang itu nggak ada yang malas. Oke, tapi tidak semua orang Jepang seperti itu. Jadi masih ada hal-hal yang seperti ini terjadi, apalagi di kota besar metropolitan seperti Tokyo ya. Jadi inilah guys, jadi saya memang sengaja buat ya supaya kalian bisa tahu ya. Jadi tidak seperti di luarnya Jepang itu bagus ya kan, di dalamnya sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi ya kan. Apalagi dalam kehidupan saya pribadi sendiri ya kan, itu banyak sekali hal-hal yang saya pernah lihat ya. Kebetulan saya juga malam part time di 7-Eleven ya. Biasa saya bersihin sampah-sampah yang ada di parkiran mobil sama parkiran sampah asbak ya, sampah asbak rokok ya. Ternyata di situ ada asbak rokok ya, ternyata masih ada juga ya orang Jepang yang buang sampah ya. Jadi tidak ya semuanya orang Jepang itu patuh sama peraturan, ada beberapa juga yang tidak patuh. Makanya orang Jepang sendiri kalau itu ngomong ya, mereka bilang ya itu mana gak warui, jadi bad manner ya. Oke guys ya, jadi itu video saya ya, konten saya hari ini ya, jadi tentang pekerjaan Jepang. Jadi ini sekarang lagi teliti oleh Pemkot ya, pemerintah Tokyo ya. Karena kenapa banyak masukan protes dari rakyat masyarakat Tokyo yang tinggal di Tokyo, yang mereka sudah bayar pajak ya kan, mereka itu nggak mau ya. Jadi mereka itu nggak mau, saya udah bayar pajak dan pajak kita semua untuk membayar mereka, tapi mereka kerjanya cuma seperti itu. Jadi layak nggak untuk dibayar 8.500 ya. Nah, jadi seperti itulah guys ya. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, tetap keep in touch bersama dengan Roy Asobi ya. Karena kenapa? Karena ada video-video saya selanjutnya yang akan menarik perhatian kalian guys. Oke, sampai jumpa, sayonara.